wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ad-da'i ila ridwanih. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dicurahi anugerah yang tak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti dan melaksanakan ajaran syariat yang beliau wariskan, yaitu syariat Islam, dan juga insyaallah semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang istiqamah menjalankan syariat Nabi kita yang mulia. Kita akan kembali membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita masih di muqaddimah yang beliau tuliskan. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Ya. Setelah beliau berhamdalah, kemudian berselawat, mengucapkan syahadat, beliau mengatakan amma ba'du. Selanjutnya, amma ba'du artinya selanjutnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummati zadaha Allah ta'ala syarafan bid-din alladhi irtadahu dinil Islam wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam alaihi minhu afdalus salawati wal barakati wassalam wa akramaha bi kitabihi afdalil kalam wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yahtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin wal mawa'idhi wal amthal wal adabi wa durubil ahkam wal hujajil qati'atil zahirati fid dalalati ala wahdaniyatih wa ghairi dhalika mimma ja'at bihi rusuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihim ad-damidhati li ahli al-ilhadi ad-dhullali at-tugham wa dha'afa al-ajra fi tilawatihi wa amarna bil i'tina'i bihi wal i'dhami wa mulazamatil adabi ma'ahu wa badlil wus'i fil ihtirami. Selanjutnya kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahi umat ini, semoga Allah menambahkan kepada umat ini kemuliaan dengan agama yang ia ridhoi, yaitu agama Islam. Ya. Dan dengan mengutus kepada mereka atau kepada umat ini Nabi Muhammad khairal anam, ya, sebaik-baik makhluk. Alaihi minhu afdalus salawati wal barakati wassalam. Nah, ini bagian dari salah satu bentuk salawat, ya,
salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau mengatakan alaihi minhu afdhalus shalawati wal barakati wassalam. Jadi salah satu redaksi salawat yang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beliau katakan menganugerahi umat ini dengan agama yang dia ridhai, yaitu agama Islam. Dan dengan mengutus kepada umat ini sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramaha bi kitabihi afdhalil kalam. Dan Allah memuliakannya atau memuliakan umat ini dengan kitabnya yang merupakan sebaik-baik kalam, ya, sebaik-baik ucapan. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala, di mana dalam kitab itu Allah mengumpulkan di dalamnya jami'a ma yahtaju ilaihi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini. Ya. Jadi dalam kitab yang merupakan sebaik-baik kalam itu, Allah kumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini. Baik berupa akhbaril awwalina wal akhirin. Ya. Jadi di antara isi kitab Al-Quran adalah tentang berita kaum yang awalin dan kaum yang akhirin. Ya. Kaum yang terdahulu dan kaum yang datang kemudian. Ya. Dalam Al-Quran diberikan berita tersebut. Berita orang-orang yang terdahulu dan berita orang-orang yang kemudian. Ya. Wal mawa'idhi wal amsal. Di dalamnya juga ada al-mawa'idh. Mawa'idh jamak dari mawa'idhah. Ya. Nasihat-nasihat. Ya. Wal amsal. Perumpamaan-perumpamaan. Ya. Wal adabi, dan juga adab-adab. Dalam Al-Quran banyak sekali adab-adab. Adab berpakaian ada. Ya. Adab bertamu ada. Ya. Adab masuk rumah ada. Ya. Itu ada semua. Wa durubil ahkam. Ya. Dan contoh-contoh hukum. Ya. Kenapa disebut durub? Contoh-contoh hukum. Ya. Karena hukum-hukum dalam Al-Quran itu seperti induk. Ya. Turunannya nanti sesuai dengan kondisi dan tempat, sesuai dengan zamannya. Ya. Maka tentang hukum itu dia, hukum-hukum fikih itu berkembang. Ya. Berkembang sesuai dengan zaman. Ya. Tapi darbnya, induknya, atau acuannya semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, itu disebut dengan durubul ahkam. Ya, disebut durub al-ahkam, acuan-acuan hukum, panduan-panduan hukum. Ya. Karena hukum-hukum fikih berkembang seperti berkembangnya zaman. Ya. Kalau sekarang istilahnya ada al-ahkam an-nawazil, ahkamun nawazil. Ya. Hukum-hukum fikih yang digali dari panduan-panduan dalam Al-Quran yang digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi pada zaman sekarang. Ya. Karena banyak hal-hal yang terjadi pada zaman ini tidak terjadi pada zaman Nabi. Ya. Walaupun panduannya ada, acuannya ada, disebut dengan darbun. Ya. Atau durub, ya, bukan darbun di sini artinya bukan pukulan, ya. Darbun di sini artinya contoh, acuan atau panduan, ya, panduan-panduan hukum, ya. Baik hukum yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kita, misalnya tentang zakat, ya kan? Pada zaman Nabi kan tidak ada orang berzakat pakai beras, ya. Orang berzakat pakai kurma atau
gandum pada zaman itu. Ya. Tapi kemudian pada zaman ini orang berkembang, ada yang makanannya beras, ya, seperti kita dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari mana diambil hukum zakat dengan beras? Dari acuan yang ada pada zaman Nabi. Ya. Di situ makanya kalau kita belajar hukum fikih, ada di usul fikih ada disebut dengan illah. Ya. Illah itu artinya apa ya? Sebab. Ya. Kenapa Rasulullah memerintahkan berzakat dengan kurma, gandum? Karena sebabnya karena hal tersebut adalah makanan pokok pada zaman itu. Ya. Maka dikiaskanlah makanan pokok pada zaman sekarang dengan makanan pokok pada zaman Nabi. Ya, makanya sekarang kita tidak berzakat dengan gandum bagi kita yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena makanan pokok kita adalah beras. Nah, itu contohnya. Contoh hal-hal yang ada di suatu tempat dan tidak ada di tempat yang lain. Atau yang ada di zaman sekarang dan zaman Nabi tidak ada. Misalnya tentang apa? Tentang banyak sekali model-model muamalah, ya. Model-model transaksi. Ya, sekarang transaksi sudah tidak bertemu. Pembeli dan penjual itu tidak bertemu. Ya. Tapi melalui apa? Melalui hubungan dunia maya, nah, internet. Ya, pada zaman Nabi tidak ada internet. Ya. Maka harus ditentukan hukumnya apa kira-kira hukumnya itu. Maka para ulama sekarang mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan mengacu kepada hadis-hadis Nabi, maka mereka bisa merumuskan hukum-hukumnya. Makanya disebut dengan durubul ahkam, ya, panduan-panduan hukum. Ya. Wal hujajil qati'atil zahirat fid dalalati ala wihdaniyah. Dan hujjah-hujjah yang jelas dan qati', ya, yang jelas dan tegas, ya, tentang keesaannya, tentang keesaan Allah. Ya. Hujjah-hujjah yang jelas, yang tegas, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah. Ya. Baik ayat-ayat yang langsung mengatakan Allah itu esa, ya, atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan sebagai bahan berfikir oleh manusia bahwa Allah itu esa. Ya. Misalnya firman Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Ya. Andaikan di alam semesta ini ada laukana fihi ma alihatun. Andaikan di alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Illallah, selain Allah Azza wa Jalla, la fasadata. Maka alam semesta ini akan hancur binasa cepat. Karena masing-masing Tuhan, karena disebutkan dalam ayat yang lain, la'ala kullu ilahin bima khalaqa. Wa la'ala ba'duhum ala ba'din. Maka Tuhan yang satu akan berusaha mengalahkan Tuhan yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak boleh lebih dari satu. Yaitu wahdaniyah. Itu namanya wahdaniyah atau wahdaniyah. Esa dia. Atau ada ayat yang tegas yang disebutkan bahwa Allah itu esa. Ya. Wa ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, seperti kata Allah dalam firman-Nya, "Wa ma lakum min ilahin ghairu." Kalian tidak punya ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hujjah-hujjah. Ya, hujjah-hujjah yang berisi perumpamaan atau berisi ketegasan, ya. Atau tentang alam semesta juga menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya ayat-ayat dalam Quran surah Al-Waqiah itu. Ya. Afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa Allah itu maha esa. Tidak bisa lebih dari satu itu Allah.
Kalau dia lebih dari satu, selesai sudah. Ya, semua akan binasa. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu shalawatullahi wassalamu alaihi. Dan hal-hal yang lain yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihim salawatullahi wassalamu alaihim. Ya. Ad-damighati li ahli al-ilhad. Ad-damighat artinya al-kasirat al-qahirat li ahli al-ilhad. Ad-damighat artinya yang membungkam. Yang membungkam ahlul ilhad ad-dullal at-tugham. Ya. Ayat-ayat itu membungkam ahlul ilhad. Ahlul ilhad ini artinya ilhad itu orang yang tidak mengakui Allah. Ya. Bahasa kita sekarang ateis. Ya. Tidak mengakui adanya Tuhan. Ilhad. Ya. Kalau kufur, apa artinya kufur? Apa bedanya ilhad, kufur, syirik? Ilhad, kufur, syirik. Kalau ilhad itu ateis, dia sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Ilhad namanya. Ya. Kalau kufur, dia mengakui adanya Tuhan, tapi dia ingkari. Ya. Orang kafir itu punya Tuhan, percaya dia sama Tuhan, tapi dia ingkar. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Ya. Kalau syirik, nah dia duakan Tuhan. Ya, itu bedanya antara ilhad, kufur, dan syirik. Ya. Kalau ilhad sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Orang bahasa kita sekarang ateis. Ya. Kalau kufur itu dia ada Tuhan, tapi dia mengingkari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau orang musyrik, nah, itu dia menduakan Tuhan. Dia mengakui adanya Allah, tapi dia persekutukan Allah dengan makhluknya. Maka dia jadi musyrik. Nah, ini semua dibungkam mereka ini oleh ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Ya, seperti contohnya ayat-ayat yang kita sudah baca tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud, ya. Kemudian perdebatan Nabi Ibrahim dengan penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Ya. Perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara seperti yang kita baca. Ya. Watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumi ma ta'budun. Ya. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Ya. Maka bacakanlah kepada mereka berita tentang Ibrahim. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Ya, mereka mengatakan, kami menyembah berhala. Fanadhallu laha 'akifin. Ya, maka kami menyembah mereka dengan cara berdiri dan tunduk sujud kepadanya. Nabi Ibrahim bertanya, qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Nabi Ibrahim bertanya kepada penyembah berhala, termasuk kepada ayahnya. Ya. Hal yasma'unakum aw irtada'un. Hal yasma'unakum irtada'un. Apakah dia berhala-berhala ini mendengarkan kalian ketika kalian memanggilnya? Apakah dia mendengar? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Dan apakah dia memberi manfaat atau bisa memberi mudarat kepada kalian? Jadi itu merupakan argumentasi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Itu membungkam orang-orang yang menyembah berhala. Ketika mereka bungkam, apa alasannya? Mereka tidak bisa punya hujah. Ya, mereka tidak punya hujah apakah berhala ini mendengar atau tidak. Apa yang mereka katakan? Qalu bal wajadna alaihi aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, kami melakukannya hanya karena apa? Karena kami mendapatkan orang tua kami, aba'ana kadzalika yaf'alun. Seperti itu mereka lakukan. Ya, jadi kami menyembah berhala karena ikut kepada
kepada orang tua kami, nenek moyang kami. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Ya. Alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Jadi Rabbul Alamin, kata Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbul Alamin itu Allah yang merupakan Tuhannya alam semesta itu siapa dia? Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Ya. Yaitu dia yang telah menciptakan aku dan dia juga yang memberi petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dia yang memberikan kepadaku makanan dan yang memberikan kepadaku minuman. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan kalau saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kemudian dia yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Ya. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ya. Dan dialah Tuhan yang saya harapkan dia mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari kemudian. Ya. Jadi Nabi Ibrahim setelah dia tidak mendapatkan hujah dari kaumnya tentang penyembahan berhala, atau kaumnya tidak punya hujah membantah Nabi Ibrahim, beliau sampaikan dan beliau jelaskan bahwa Rabb yang harus kalian sembah itu adalah Rabbnya alam semesta, yang mampu menciptakan, mampu memberi petunjuk, dan mampu memberi makan, mampu memberi minum, memberi rezeki. Ya. Kalau sakit, mampu menyembuhkan. Ya. Kalau kita mati, mampu menghidupkan. Nah, itulah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini contoh-contoh ayat yang membungkam ahlul ilhad, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, ya, atau tidak mengakui adanya Tuhan. Abdullal, nah, yang sesat, ya, mereka itu sesat. At-tugham, awghadun nas. Ya, at-tugham artinya waghad. Ya, waghad itu artinya orang-orang yang kepala batu, ya, orang yang kepala batu. Wa dha'afal ajra fi tilawatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ketika membacanya. Membaca Al-Qur'an. Ya. Wa amarna bil i'tina'i bihi wal i'dham. Dan dialah yang memerintahkan kita untuk i'tina. Apa artinya i'tina? I'tina itu artinya memperhatikan, memelihara, ya, menghargai, wal i'dham, memuliakan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beriktina kepada Al-Quran. Ya. Harus perhatikan, baik perhatikan bacaannya, perhatikan maknanya, tadaburi, pahami, ya, amalkan. Ajari kepada manusia, itu namanya al-i'tina. Ya. Lawannya i'tina ini al-hajar. Ya. Lawan dari i'tina adalah al-hajar. Ya. Al-hajar itu tidak peduli. Nah, orang yang tidak peduli kepada Al-Quran itu rugi sendiri dia. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya. Nah, kita orang beriman diperintahkan oleh Allah beriktina. Ya. Karena iktina itu bagian dari cara-cara kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian al-i'dham itu memuliakan. Ya. Memuliakan Al-Qur'an. Wa mulazamatil adabi ma'ahu. Dan memerintahkan kita mulazamatul adab. Nah, ini yang merupakan inti dari pembahasan kitab
kitab kita sekarang ini. Wa mulazamatul adab. Mulazamah artinya selalu bersama. Ya. Mulazamah, selalu bersama. Selalu bersama adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Atau artinya selalu beradab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Maka di sini kitab ini sangat kita butuhkan. Karena kita wajib tahu adab-adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dan itu ada ayat, ada hadisnya nanti disebutkan. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah anugerah dari Allah. Kalamullah. Ya. Dia adalah kalamullah. Nah, kalau kita berinteraksi dengan penuh adab, itu sama dengan berinteraksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita tidak beradab dengan Al-Quran, berarti sama kita tidak beradab dengan Allah. Ya. Kalau kita sembarangan saja dengan Al-Quran, maka kita sama dengan berlaku sembarangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah kalamullah. Ya. Maka kita harus mengetahui adab-adabnya. Wa badlil wus'i fil ihtiram. Ya. Dan kita diperintahkan untuk berusaha sebaik-baiknya untuk menghormati Al-Quran. Ya. Ya, jadi Al-Quran ini sesuatu yang agung. Ya. Ya. Tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang remeh. Ya. Tidak boleh kita katakan ini cuma kertas saja ini. Ya. Cuma buku saja, tidak boleh. Ya. Karena yang ditulis dalam mushaf itu bukan perkataan manusia. Dia adalah kalamullah. Yang ditulis itu adalah kalamullah. Walaupun kertasnya ini adalah makhluk, ya bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita terawang. Nah, ini makhluk kertasnya ini. Ya. Tapi ketika kertas ini memuat kalamullah, maka dia menjadi terhormat. Ya. Jangankan Al-Qur'an kalau kita bikin walillahil mathalul a'la. Ya. Ijazah kita saja ijazah. Ya, sekarang kan lagi lama ijazah palsu. Ya. Ijazah itu kan perkataan manusia itu. Di situ nama kita, ya, kertas biasa. Tapi tidak boleh dibuang sembarangan. Ya. Disimpan, dikasih map, ya, bahkan mapnya tebal. Ya, disimpan di lemari. Tidak dibawa pergi bermain ke sana kemari. Itu cuma ijazah. Kenapa? Kalau tercecer diambil orang dijadikan apa? Jadikan pembungkus kacang goreng. Apa yang terjadi? Ya. Kita tidak bisa melanjutkan sekolah kalau tidak ada ijazah SD, ijazah SMP. Ya. Apalagi kalau mau jadi presiden harus ada ijazah. Ya. Nah, ijazah palsu saya dipermasalahkan sama orang. Ya. Banyak orang tidak jadi bupati karena ijazahnya dikatakan palsu. Banyak terjadi. Ya. Itu tulisannya situ, tulisan biasa, bahasa Indonesia. Ya. Nama yang tercantum bukan nama Muhammad Rasulullah, nama kita. Ya. Angka-angkanya angka biasa. Kalimat-kalimatnya kalimat biasa saja. Tapi karena dia ada manfaatnya, maka dia di kertas itu menjadi berharga. Lebih agung lagi Al-Quran. Al-Quran ini bukan ucapan manusia, bukan ucapan Nabi kita Nabi Muhammad, tapi kalamullah. Maka seyogianya dia harus paling dihormati atau lebih dihormati dibanding perkataan-perkataan makhluk. Yang perkataan makhluk saja kita hargai. Seperti ijazah itu saja kita hargai, disimpan. Disimpan, walaupun dia punya orang kadang sudah meninggal, ijazahnya masih disimpan oleh anak keturunannya. Apalagi sertifikat tanah misalnya, sertifikat tanah itu anak keturunannya harus jaga itu. Kenapa? Kalau tidak ada sertifikat, habis DP warisan, ya kan? Habis warisannya diambil orang. Ya. Kalau orang ambil tanahnya, kemudian sertifikatnya tidak ada. Kalau
Ajukan ke pengadilan, kalah dia karena tidak punya sertifikat. Padahal sertifikat itu kertas biasa. Ya. Tapi dia menjadi berharga karena ada nilainya, yaitu nilai di dunia. Nah, kalau Al-Quran tentu nilainya lebih besar, lebih agung. Ya. Karena nilainya itu bisa di dunia dan akhirat sekaligus. Ya. Makanya apa? Kita harus berusaha. Badril wus'i fil ihtiram. Harus berusaha memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Al-Quran. Ya, nanti dijelaskan dalam kitab ini bagaimana cara kita beradab kepada Al-Quran. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan waqad sunnifa fi fadli tilawatihi waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lam kutuban ma'rufatan inda ulin nuha wal ahlam lakinna dha'ufat al-himamu an hifdhiha bal an mutala'atiha fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham. Ya. Nah, ini beliau mulai menulis latar belakang kenapa beliau menulis kitab ini. Latar belakangnya beliau mengatakan, dan sungguh telah ditulis ya, tentang keutamaan tilawatul Quran oleh jamaat minal amathili wal a'lam. Oleh banyak daripada tokoh-tokoh terkemuka ya, dan orang-orang yang terkenal. Ya. Kutuban ma'rufah, kitab-kitab yang terkenal juga. Inda ulin nuha wal ahlam, terkenal di kalangan para ulama dan para ahlul ilmi. Ya. Para ulama dan para tokoh. Ya. Jadi beliau mengatakan tentang fadilah membaca tilawah Al-Quran atau fadilah tilawatul Quran, itu sudah banyak sekali kitab yang ditulis oleh orang-orang yang terkenal, para imam, para ulama, ya, ahlul Quran. Ya. Tetapi kitab-kitab itu hanya terkenal di kalangan para ulama saja. Ya. Ulin nuha, tidak terkenal di kalangan orang-orang yang biasa, kata beliau. Yang mengetahui kitab-kitab para ulama itu cuma ulama saja. Kenapa? Ya. Karena mungkin bahasanya sangat tinggi, ya. Kemudian bukunya sangat tebal, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika lakin dha'ufatil himamu an hifdhiha. Ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mulai apa? Lemah himam, lemah himmah, lemah tekad. Lemah tekad untuk apa? Untuk menghafalkannya. Ya. Jadi pada zaman beliau ini, kata beliau, banyak orang itu sudah semangat belajarnya sudah turun. Ya. Tekad belajarnya sudah melemah. Jadi kalau mau baca kitab-kitab yang besar-besar itu sudah, baru lihat dia punya apa? Baru lihat dia punya cover, lihat dia punya bentuk, sudah menyerah duluan. Ya. Begitu lihat Riyadhus Shalihin, coba kalau kita baca, tebal sekali. Ya. Begitu kita lihat bentuknya, kayaknya lama ini mau baca ini. Tidak mau selesai ini mau baca ini. Ya. Jadi himmahnya berkurang. Ya. Maka kata beliau, bal an mutala'atiha. Jadi jangankan mau dihafal. Mau baca saja, orang sudah merasa bagaimana? Merasa berat. Ya. Karena apa? Karena lemahnya tekad. Ya, lemahnya semangat. Nah ini beliau katakan pada zaman beliau. Ya. Apalagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ini jangankan membaca fadilah Al-Quran. Membaca Al-Quran saja sudah banyak orang yang mungkin tidak pernah membaca. Ya, na'udzubillahi min dzalik.
Banyak yang punya Al-Quran di rumah mungkin cuma sebagai pajangan saja. Ya. Nanti dibaca ketika apa? Ketika mau menikah. Ya. Ada ya, acara pembeatan atau ada acara khatam Quran. Ya. Makanya ada acara khatam Quran sebelum akad nikah. Ya, dikumpulkan orang baca Quran, pengantin duduk di tengah. Dia tidak membaca. Pengantinnya tidak membaca. Yang baca orang-orang itu. Ya. Pengantin cuma pegang Quran, dia itu mau baca apa ini? Ya. Nah, ini pada zaman kita. Ini pada zaman Imam Nawawi pun sudah mulai turun. Makanya Imam Nawawi mengatakan bal an mutala'atiha. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil alham. Min ulil afham. Maka kitab-kitab tersebut menjadi tidak bermanfaat kecuali untuk orang-orang tertentu saja. Ya. Kecuali untuk para tulabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ya, bahkan sekarang para tulabul ilmi pun ya maunya baca kitab-kitab yang tipis-tipis saja. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Nas'alullah al-afiyah. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk punya semangat lagi membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Karena sekarang orang itu maunya praktis-praktis saja. Ya. Apalagi adanya ChatGPT. Ya. Bikin orang tidak membaca. Ya. Ada masalah, tanya ChatGPT. Tinggal rekam suara, kirim. Datang kemarin dia punya jawaban. Ya. Malas orang menghafal, malas orang membaca. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Apalagi kalau kita belajar bahasa Arab, disuruh mengarang ceramah, tidak usah mengarang. Ambil chat GPT. Ya. Bilang situ, tolong tuliskan saya judul ceramah dalam bahasa Arab tentang fadilah membaca Al-Quran. Ya. Chat GPT jawab, kamu mau berapa lembar? Dia jawab, mau berapa lembar? Kita bilang 20. Dia mau tulis akan 20 lembar. Ya. Kau mau pakai harokat atau tidak pakai harokat? Dia tanya. Dia tahu itu mana berharokat, mana tidak. Kita bilang yang berharokat. Oke, dia bilang dia kasih harokat. Ya. Dia tanya lagi, kamu mau bahasa yang tinggi atau bahasa yang sederhana? Dia bisa, ChatGPT itu bisa. Lebih pintar dia dari kita. Ya. Nah, orang kalau sudah tidak punya tekad, ChatGPT saja. Ya. Makanya Wakil Menteri Riset dan Teknologi sekarang itu bilang jangan mengandalkan ChatGPT kalau kita sedang belajar. Ya. ChatGPT itu untuk menolong ketika sedang sedang darurat saja. Ya. Kalau sedang belajar kita usahakan belajar betul-betul, baca kitab betul, baca buku, baca referensi dan lain sebagainya. Itu kata beliau, ya. Wakil Menteri Riset dan Teknologi sekarang. Ya. Menteri Perguruan Tinggi dan Riset, Sains, ya. Nah, ibu siapa namanya itu? Yang perempuan itu. Ya. Nah, beliau katakan, ChatGPT itu kadang membuat orang jadi tidak mau berusaha lebih keras. Ya. Apalagi kita orang Indonesia ini ikut ingin praktis saja, ingin praktis. Ya. Bahkan ada yang ujian, ya pakai ChatGPT. Dia tidak belajar, ya, ChatGPT saja dia. Waliyadzubillah. Nah, kata beliau, fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham. Sehingga kitab-kitab para ulama yang terkenal itu jadi tidak bermanfaat karena tidak dibaca kecuali oleh orang-orang yang paham. Ya, paham pentingnya ilmu, orang-orang yang memahami pentingnya ilmu. Ya. Wa ra'aitu ahla baldatina Dimashq hamahallahu taala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam mukthirina minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil aziz ta'alluman wa ta'liman wa ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam
zadahumullahu hirsan alaihi wa ala jami'an wa itta'ati muridina wajhallahi dzil jalali wal ikram. Ya. Dan saya melihat penduduk negeri kita, negerinya adalah Dimashq ya, ketika beliau, karena beliau menulis kitabnya ketika beliau berada di Dimashq. Ya, Dimashq itu ada bahasa kita apa? Damaskus di Syria, ibu kota Syria. Ya. Jadi beliau itu belajar tumbuh besar di Dimashq, di Syria sekarang. Ya. Dan saya melihat, kata beliau, penduduk negeri kita Dimashq, semoga Allah menjaga negeri Dimashq dan juga menjaga semua negeri-negeri Islam. Apa yang beliau lihat, mereka itu sangat-sangat banyak memperhatikan tilawah Al-Quran yang agung. Ya, sangat memperhatikan belajar Al-Quran yang agung. Baik belajar ataupun mengajar, ya, ardan wa dirasah. Ya. Dirasah artinya meneliti dan sebagainya. Fi jama'atin wa furada, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Ya. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Ya, mereka bersungguh-sungguh untuk hal tersebut, baik di siang ataupun di malam hari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala zadahumullah, menambahkan untuk mereka hirsan, ya, menambahkan untuk mereka tekad untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi ini doa untuk siapapun yang membaca Al-Quran dan siapapun yang memperhatikan Al-Quran. Kita sudah didoakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Ya. Dan itulah contoh dari ulama yang Rabbani, ya, ulama yang agung. Dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri saja, tapi dia berdoa untuk banyak orang. Bahkan doanya ini untuk siapa saja yang memperhatikan Al-Quran, ya, punya dedikasi, istilah kita sekarang, punya dedikasi mempelajari, mengajarkan, mendidik orang untuk bisa Al-Quran. Sudah didoakan oleh Imam An-Nawawi agar mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tambahan tekad, tambahan semangat, tambahan himmah, ya, untuk meningkatkan pengetahuan tentang Al-Quran atau untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Muridina wajhallahi dzil jalali wal ikram. Dan mereka itu menginginkan wajah Allah yang memiliki keagungan dan ketinggian. Ya, memiliki yang mereka lakukan tersebut karena ingin mendapatkan ridha Allah. Ya. Jadi ini kata beliau. Jadi latar belakang beliau menulis kitab ini, beliau melihat di satu sisi banyak kitab-kitab para ulama yang terkenal, tapi tidak disentuh. Ya. Sementara di sisi lain ada semangat orang belajar Al-Quran. Ya. Dan orang yang semangat belajar Al-Quran ini butuh tuntunan. Ya, butuh tuntunan. Dan tuntunan yang mereka ingin dapatkanlah tuntunan yang kalau istilah kita sekarang, tuntunan praktis. Ya, tuntunan yang praktis. Fada'ani dzalika ila jam'in mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Ya. Maka beliau mengatakan, karena hal itulah yang memotivasi saya untuk menulis, ya, kitab yang mukhtasar, kitab yang singkat, ya, kitab yang ringkas atau praktis, ya, tentang adab-adab para pembawa Al-Quran dan sifat-sifat para penghafal Al-Quran dan sifat-sifat para penuntut ilmu Al-Quran. Ya, jadi ini beliau jelaskan sebab beliau menulis kitab ini, latar belakangnya. Kemudian beliau mengatakan, itulah yang membuat saya terpanggil, ya, untuk menulis dan mengumpulkan, ya, dalil-dalil, baik nanti dari ayat, dari hadis,
ataupun dari perkataan para ulama as-salafus saleh, ya. Beliau mengatakan tentang adab para pembawa Al-Qur'an, ya. Pembawa di sini bukan hanya bawa mushafnya, ya. Pembawa artinya orang yang memang punya konsentrasi untuk menyebarkan Al-Qur'an, ya, bukan hanya sekedar bawa mushafnya itu, ya. Kemudian sifat-sifat para penghafal Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita ingin menghafal Al-Qur'an, di sini adab-adabnya ini harus kita baca, ya. Dan itu akan bisa menolong kita, ya, menolong kita untuk bisa menghafalkan dengan baik. Wa talabatihi, ya, dan orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an. Ya. Kita azan dulu. Silakan azan. Ya. Kita azan dulu. Silakan azan. Allahu Akbar. Ya. Kita azan dulu. Silakan azan. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sedikit, ya, sebelum kita qomat. Beliau melanjutkan, faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi wa irsyadihim ilaiha wa tanbihihim alaiha wa uthiru fihi al-ikhtisara wa uhadhiru at-tatwila wal ikthara. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk nasihat terhadap Al-Qur'an. Ya. Jadi nasihat itu dalam hal ini maknanya bukan memberikan nasihat, ya, seperti kita menasihati orang, bukan. Ya. Karena dalam hadis disebutkan apa? Apa hadisnya? Tentang nasihat. Ad-dinun nasihah. Ya. An-nasihah liman? Qalu liman?
Lillahi wa li rasuli wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Ya, jadi nasihat itu lillah, lil rasul, lil kitab, ya, li a'immatil muslimin wa ammatihi. Ya. Ini nasihat untuk Allah apakah Allah dinasihati? Tidak. Ya. Nasihat untuk Allah itu bukan kita nasihatkan Allah, bukan. Jadi makna nasihat dalam bahasa Arab itu bukan cuma nasihat yang dalam arti bahasa Indonesia, bukan. Ya. Nasihat kepada Allah bentuknya apa? Mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya. Nasihat terhadap Rasulullah bentuknya apa? Apa bentuk nasihat kepada Rasulullah? Mencintai Rasulullah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, ya, dan beragama dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu nasihat li kitabihi. Nah, nasihat terhadap kitab Allah. Beliau mengatakan wa minan nasihati lahu, dan di antara nasihat terhadap Al-Qur'an adalah apa? Bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi. Ya. Menjelaskan adab-adab membawa Al-Qur'an dan menuntut ilmu Al-Qur'an. Ya. Adab-adab bagi orang yang membawa Al-Qur'an. Ya. Jadi membawa seperti yang kita sebutkan tadi, bukan membawa mushafnya saja artinya, tapi orang yang menjadi apa? Bahasa kita agen, ya, agen Al-Qur'an. Ya. Jadi agen Al-Qur'an itu ada adabnya. Ya. Juga penuntut ilmu Al-Qur'an, bagian dari nasihat untuk Al-Qur'an. Wa irsyadim ilaiha wa tanbihihim 'alaiha, dan memberikan petunjuk kepada mereka tentang adab-adab tersebut dan memberikan tanbih. Apa itu tanbih? Tanbih itu artinya peringatan, ya, mengingatkan. Bagi orang yang mau belajar Al-Qur'an, kita ingatkan bahwa ada adabnya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Tidak boleh seenak kemauan kita saja. Tapi ada dia punya adab-adab. Kemudian beliau mengatakan wa uthiru fihi al-ikhtisar wa uhadiru at-tatwila wal iktsar. Ya, kemudian beliau menyebutkan metode. Tadi beliau menyebutkan latar belakang, kemudian sebab menulis, selanjutnya beliau menyebutkan metode penulisannya. Ya. Beliau mengatakan bagaimana metode penulisannya? Beliau mengatakan wa uthiru fihi al-ikhtisar wa uhadiru at-tatwila wal iktsar. Saya memilih metode penulisannya dengan metode yang ikhtisar, ringkas, ya. Dan uhadir, menghindari, ya. Menghindari tatwil, menghindari penulisan yang panjang, bertele-tele, ya. Wal iktsar, dan tidak terlalu banyak. Jadi beliau kalau nanti akan disebutkan di sini, kalau menyebutkan ayat, hadis atau perkataan para ulama salaf, beliau menyebutkan ayat yang tidak seluruhnya disebutkan, tapi yang memang inti dari permasalahan yang ingin dibahas. Ya. Jadi beliau tidak memanjangkan, ya, tidak membuat tulisannya menjadi panjang dan bertele-tele, tidak. Ya, kenapa kalau dia panjang dan bertele-tele tidak menarik lagi bagi orang yang lemah semangatnya itu. Ya, karena ini memang tujuannya kitab ini ditulis supaya orang yang punya semangat tidak terlalu besar, ya, dengan berbagai macam sebab dan alasan, mereka bisa mengetahui adab-adab membawa, belajar, mengajar, mendakwahkan, ya, Al-Qur'an ini. Ya. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarfin min atrafihi. Ya. Dan saya mencukupkan diri, ya, dengan satu taraf, ya, satu bagian, ya, dari berbagai macam bagian-bagiannya. Jadi masing-masing bab itu disebutkan beberapa saja. Ya. Kalau disebutkan panjang lebar, jadi tebal lagi kitabnya. Ya. Tidak menarik lagi. Ya.
Maka beliau memberikan memberikan tulisan yang ringkas-ringkas saja. Ya. Wa armuzu fi kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafihi. Falidzalika aktsaru ma azkuruhu bihadfi asanidihi. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi indi minal muhadarati al-atidati. Ya. Dan saya memberikan rumus. Ya, rumus itu artinya apa? Isyarat. Ya. Di setiap bagian dari adab-adab ini kepada ba'di asnafihi. Ya. Saya berikan isyarat terhadap topik-topiknya itu dengan menyebutkan dalil-dalilnya, ya, tetapi tidak disebutkan semua. Ya. Karena itu saya banyak menyebutkan hadis tanpa sanad. Ya, jadi dalam kitab ini beliau sebutkan dalil-dalilnya itu kalau dia hadis atau perkataan para ulama, beliau tidak sebutkan sanadnya. Ya, kenapa? Karena untuk meringkas, mengikhtisar. Ya. Walaupun kata beliau, walaupun sanad-sanad yang ditulis dalam kitab ini indi fil muhadarati al-atidah. Ya. Ada muhadarah khusus. Jadi dari setiap dalil yang saya sebutkan dalam kitab ini, kalau mau diketahui sanadnya, beliau punya pembahasan khusus tentang sanad tersebut di kitab yang lain. Ya. Karena beliau ini ahli hadis, ya. Jadi tidak sembarang juga beliau menukilkan hadis, tapi di kitab ini khusus dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamal Quran, beliau menjelaskan bahwa saya tidak sebutkan memang sanadnya. Ya. Tapi kalau mau tahu sanadnya, apa yang saya sebutkan, hadis yang saya sebutkan, dalil yang saya sebutkan, kalau ada yang memang ingin mengetahui sanadnya, saya punya muhadarah yang lain, kata beliau. Atau saya punya karya yang lain yang menyebutkan sanad-sanadnya itu. Ya. Fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dzalika wal isyarati bima azkuru ila ma hadzaftu mimma hunalik. Ya. Karena maksud saya, ya, mencantumkannya itu untuk memberikan tanbih. Ya, memberikan tanbih, memberikan peringatan atau sejenis warning saja, ya, terhadap asalnya. Artinya apa yang saya sebutkan ini, kata beliau, apa yang akan saya sebutkan dalam kitab ini, saya berikan isyarat-isyarat, ya, saya berikan tanda-tanda, rumus-rumus, ya. Karena saya menghapus atau tidak menyebutkan sanad-sanadnya, tapi saya berikan isyarat, saya berikan rumus, saya berikan petunjuk, ya, bagi orang yang ingin meneliti atau mencari sanad-sanadnya, saya sudah berikan dia punya rumus. Jadi beliau permudah. Nah, kalau hanya sekedar membaca kitab ini, maka beliau katakan memang saya tidak sebutkan dia punya sanad. Ya, jadi ini metode penulisan beliau dalam kitab ini. Ya. Nah, kalau metode yang lain tentunya dalam kitab yang lain beliau akan sebutkan sanad-sanadnya. Nah, kalau kita sekarang menulis skripsi atau disertasi atau tesis S2, S3, ya, biasanya kita akan menyebutkan dia punya referensi, ya, tentang perkataan. Misalnya kalau hadis Nabi, ya, kalau hadis Nabi yang disebutkan, maka kita sebutkan ini hadis diriwayatkan oleh siapa. Semuanya ditulis dia punya perawi, ya, dipelajari dia punya sanad, ya. Itu kalau meneliti hadis. Tapi ada juga karya tulis yang tidak fokus kepada sanad, ya, fokusnya hanya kepada matannya saja, ya. Nah, tergantung dia punya tema atau topik pembicaraan apa, ya. Tapi diberikan kode, namanya catatan kaki atau footnote, ya, footnote. Diberikan isyarat, ini perkataan orang ini diberikan isyarat, ditulis di bawah. Ini dia punya referensi ini. Ya. Karena apa? Karena perkataan orang
Kalau kita membuat karya tulis, perkataan orang itu tidak harus kita tuliskan semua perkataannya, tidak. Ya. Kita tuliskan yang sesuai dengan apa yang kita tulis itu saja. Apa yang kita teliti itu saja yang kita tulis. Ya. Bahkan tidak harus letterlek kata-katanya itu kita cantumkan di situ, tidak. Ya, bisa kita olah kata-katanya itu. Ya. Tapi kita berikan isyarat bahwa sumbernya ini dari sini. Ya, di bawah ditulis. Nah, itu cara orang sekarang menulis hal-hal yang ilmiah. Ya. Jadi ada pernyataan dari si fulan misalnya. Tapi tidak semua kata-katanya kita sebutkan, dan yang kita sebutkan pun tidak harfiah. Ya. Tidak dengan lafadznya yang ada dalam kitab mereka. Kita olah kata-katanya itu, kemudian kita berikan isyarat. Ini sumbernya ini. Nah, dari situ. Nah, itu kata beliau, tapi saya berikan isyarat. Apa yang saya sebutkan ini dan apa yang saya hapus, ya, atau apa yang saya tidak sebutkan, itu saya berikan isyarat bagi orang yang mau mau murajaah kepada pernyataan yang beliau cantumkan itu, maka silakan murajaah di di referensi yang diberikan isyarat itu. Nah, ini metode beliau menulis dalam kitab ini. Baik, ya, sampai sini dulu. Jadi kita sudah sampai ke metode penulisan kitab At-Tibyan fi Bayan Adab Hamalatil Quran. Ya. Kita sambung pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.